Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Hilang di Dekat Sungai. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah ayahnya meninggal, Hasan yang saat itu berusia 10 tahun selalu membantu Sumini berjualan gorengan. Ia berjualan di sekolah dan di tempat keramaian yang selalu menjadi tempat orang-orang nongkrong. Setiap hari Hasan selalu membawa gorengannya ke sekolah. Gorengan itu akan dia jajakan saat jam istirahat tiba. Banyak dari teman-teman yang menyukai gorengan milik Hasan. Tak hanya teman sekolah saja, para guru pun juga sering membeli gorengan yang ia bawa. Ketika guru sedang mengadakan acara makan-makan di kantor, gorengan yang Hasan bawa langsung habis ludes. Makanya, setiap kali ada hari peringatan, Hasan selalu membawa gorengan lebih banyak. Karena dia sudah hafal gorengan itu akan guru beli semua berapapun jumlahnya. Namun berjualan gorengan di sekolah tidak selalu mulus. Hasan yang pulang paling akhir karena harus piket, mendadak dihadang oleh Bu Nita, ibu kantin sekolah. Hasan kaget dan agak takut, apalagi saat melihat wajah ibu kantin yang mengerikan. "Kamu ya, yang namanya Hasan?" Bu Nita menatap tajam. Matanya sejak tadi terus melotot. "Iya, benar, saya Bu. Ada apa ya?" Hasan menjawab pertanyaan itu dengan gagap. "Kamu juga ya yang jualan gorengan di sekolah ini?" "Benar Bu, saya yang jualan." Tubuh Hasan gemetaran. Tatapan dari ibu kantin tidak berubah dan terus-menerus melotot. Bu Nita memegang kedua pundak Hasan. Wajahnya yang sudah keriput karena dimakan usia, dia dekatkan persis beberapa senti di depan wajah Hasan. Hasan memejamkan mata. Dia tidak berani memandangi wajah ibu kantin. "Aku lihat-lihat daganganmu laris dan habis terus ya setiap hari." Bu Nita sedikit menaikkan volume nada bicara. "Iya Bu, alhamdulillah." Hasan sudah tidak bisa bergerak lagi. Apalagi kedua pundak mungilnya dipegang oleh Bu Nita dengan sangat kuat. "Kamu tahu nggak, jualan di sekolah ini harus ada izin dulu?" Hasan langsung menggeleng. Selama ini dia tidak pernah tahu kalau harus izin saat hendak jualan di sekolah. Toh para guru tidak melarang dan malah ikut membeli. Tetapi kenapa ibu kantin bertanya seperti itu? Hasan masih mencoba mencerna meskipun berada dalam keadaan genting. "Kenapa malah diam, Nak? Ayo jawab." Bu Nita sedikit membentak. Tidak, saya tidak tahu Bu." Hasan ingin menangis, namun dia tahan. "Nah, kalau tidak tahu jangan jualan lagi ya mulai besok. Paham? Di sini yang boleh jualan hanya Bu Nita dan adik Bu Nita, Bu Sumeh namanya." Bu Nita menggerakkan tubuh Hasan. Hasan yang ketakutan mengangguk. "Dan satu lagi, kamu tidak boleh cerita ke siapa-siapa soal ini," ancam Bu Nita lagi. Tanpa Hasan sadari, celananya sudah sangat basah. Ternyata sejak tadi dia mengompol. Hasan pun lari karena malu dan takut setelah Bu Nita melepas pegangannya. Hasan sempat menangis di jalan. Hasan sampai di rumah. Sumini yang melihat celana anaknya basah langsung menghampiri. Ia serang Hasan dengan pertanyaan bertubi-tubi. Hasan yang masih takut dengan ancaman ibu kantin belum berani bercerita. Terpaksa ia hanya menggeleng dan mengangguk. "Kamu yakin tidak apa-apa?" Sumini menanyakan lagi. "Iya Bu, aku tidak apa-apa." "Kok celanamu basah?" "Tadi terkena terciprat genangan air di jalan Bu." Hasan terpaksa berbohong. Sumini pun menyuruh Hasan mandi dan ganti baju. Sedangkan ia melanjutkan memasak dan menggoreng dagangan. Di kamar mandi, Hasan menangis. Rasa takut itu masih hinggap di hati dan tidak mau pergi. Selesai mandi, Hasan makan dan langsung membantu ibu mempersiapkan dagangan. Dagangan sudah siap saat azan asar terdengar. Hasan pun pamit untuk pergi ke masjid. Sumini tersenyum mengangguk. Ia senang melihat anaknya pergi ke masjid tanpa harus disuruh. Hasan berangkat berjualan sepulang dari masjid. Taman yang berada di pinggir jalan raya tersebut ramai pengunjung. Hasan keliling menjajakan gorengannya. Beberapa orang yang sedang asyik berfoto dan mengamati pemandangan memanggil Hasan. "Berapaan, Dek?" Sepasang orang dewasa mendekati dagangan yang Hasan bawa dengan loyang bundar bercorak. 1.002 Mas.
Hasan meletakkan loyang yang dia bawa ke salah satu tempat duduk. Mereka pun memilih gorengan milik Hasan. Pembeli tadi pergi setelah mendapat kembalian. Ketika Hasan hendak mengangkat loyang itu, tiba-tiba ada pengunjung yang datang dan ikut membeli gorengannya. Dagangan yang Hasan jajakan laris manis. Para pengunjung taman silih berganti untuk membelinya. Sampai jam 5:30, dagangan Hasan hanya tinggal 3 biji. Hasan yang berjualan sampai bagian belakang berniat pulang, karena matahari sudah nyaris tenggelam. "Nak, tunggu dulu nak." Hasan langsung menoleh ke belakang saat ada yang memanggilnya. Ternyata perempuan berusia sekitar 40 tahun memanggil Hasan. Dia langsung berjalan mendekati perempuan tadi. "Apa gorengannya masih ada?" Angin berhembus kencang saat mereka berhadap-hadapan. Hasan menjawab sambil memandangi wajah perempuan yang ada tepat di depannya. "Masih bu, tapi tinggal 3 biji." Hasan antusias. Ia turunkan loyang dari gendongan. Perempuan itu sempat mengingatkan Hasan dengan guru di sekolah. Ramah dan suaranya lembut sekali. "Bungkus semua nak." Gorengan sisa itu Hasan bungkus dengan plastik. Hasan pun pulang dan sudah sabar memberitahu Sumini kalau semua dagangannya habis. Hasan agak sedikit lari karena sudah gelap. Ketika sampai di rumah, Sumini ternyata sudah menunggu di depan pintu. "Jangan pulang malam-malam nak, bikin ibu khawatir saja." Sumini menggerutu. "Maaf bu, tadi ada pembeli lagi pas Hasan mau pulang. Lihat, dagangannya sudah habis." Hasan menunjukkan loyang kosong pada Sumini. Sumini berkaca-kaca. Rasa syukur pun keluar dari bibir mungil yang sudah keriput. Hasan pun masuk dan menunaikan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, Sumini kedatangan tamu. Tarti, tetangga sebelah datang. Sumini yang kaget meminta Tarti untuk duduk. Dia melihat raut wajah tetangganya seperti habis dikejar-kejar orang. Sehingga Sumini harus menenangkan terlebih dahulu. "Mana Hasan mbak? Kok nggak kelihatan?" Tarti mencari-cari sosok Hasan. Karena sejak datang Hasan belum terlihat. Dia masih di masjid. "Mungkin baru berzikir Tarti. Kamu mau minum apa?" Sumini duduk sambil menatap Tarti. "Air putih saja mbak, tidak perlu repot-repot." Sumini langsung pergi ke dapur. Ia tidak mau Tarti hanya meminum air putih saja. Dia buatkan susu putih hangat. Ia bawa susu itu ke depan. Tarti meminum susu itu sampai habis hanya sekali tegukan. Sumini diam dan memandangi saja. Ketika susu habis, barulah Tarti cerita. Melihat gelagat tetangganya itu, Sumini langsung memasang badan. "Tadi aku lihat Hasan berbicara sendiri di taman ketika mau pulang." Tarti berbicara dengan terbata-bata. Tarti tahu soal Hasan karena juga sering jualan es di taman. Makanya dia sering melihat dan bertemu. "Hah? Apa kamu yakin kalau itu Hasan?" Sumini yang mendapat kabar itu tentu saja kaget. "Yakin mbak, di taman yang jualan gorengan itu ya cuma Hasan. Siapa lagi?" Tarti menggenggam kedua tangan Sumini. Tarti menceritakan semua yang dia lihat tadi. Sumini menyimak. Dari penglihatan Tarti, Hasan berbicara sendiri sambil membuang plastik yang berisi 3 gorengan. Saat itu Tarti ingin menyapa, namun karena kejadian itu membuatnya mengurungkan niat. Tarti menjadi gemetar dan ngos-ngosan. "Aku takut mbak, bahkan sampai rumah aku tidak berani cerita pada suamiku. Aku juga bimbang, mau cerita ke mbak atau tidak. Semenjak sore itu, aku terus kepikiran dan akan merasa bersalah kalau aku tidak cerita. Makanya aku kesini mbak." Tarti mendekatkan wajahnya untuk meyakinkan Sumini. "Kok aneh ya Tar? Padahal sebelumnya tidak pernah kejadian seperti ini. Coba nanti aku tanya Hasan ya." Kedua alis Sumini terangkat secara bersamaan karena belum bisa mencerna kejadian yang Tarti ceritakan. "Iya mbak, kamu harus tanya pada Hasan. Aku takut dia kenapa-napa. Apalagi waktu itu sudah maghrib. Kata orang-orang tua ada sawan bersiluweran." Tarti menggigit bibir bawah. Dia masih takut dan terbayang-bayang kejadian Hasan tadi. Sumini mengangguk. Tak lama Tarti pun pamit pulang. Hasan pulang dari masjid. Dia masuk sambil mengucap salam. Sumini menjawab lalu mulai menginterogasi anak sematawayangnya itu. Hasan yang belum paham dengan maksud Sumini bertanya lagi. "Aku belum paham apa yang ibu maksud. Sebenarnya ada apa bu?" Hasan bertanya lagi. "Tadi Tarti datang ke sini. Dia cerita kalau melihat kamu ngomong sendirian sambil membuang sekantong plastik gorengan. Apa benar nak?" Sumini terus terang karena Hasan tidak paham soal basa-basi.
Kapan itu, Bu? Hasan tampak seperti menahan nafas. Tentu saja apa yang Sumini katakan begitu mengejutkan. Sebelum kamu pulang, Sumini menjawab. Hasan mengingat-ingat apa yang terjadi ketika hendak pulang. Sejak datang di taman, dia tidak pernah ngomong sendiri karena banyak pembeli. Saking banyaknya bahkan sampai membuat Hasan tidak beristirahat. Jadi tidak mungkin dia bicara sendiri seperti yang Tarti ceritakan. Bu, seingat Hasan, sejak tadi di taman sudah banyak pembeli yang merumuni dagangan Hasan. Dagangan itu ramai sampai pulang. Jadi tidak mungkin Hasan ngomong sendiri. Terus untuk apa juga ngomong sendirian? Jawab Hasan. Kamu yakin? Memangnya sebelum pulang kamu bertemu siapa? Sumini masih tidak percaya. Dia masih teringat kata-kata Tarti soal sawan. Sebelum pulang ada pembeli. Ibu-ibu sekira-kiranya usianya sama seperti kamu, Bu. Hasan menjawab sambil mengingat-ingat. Sumini menanyakan bentuk wajah ibu-ibu itu. Apabila dihubungkan dengan cerita Tarti tadi, berarti yang Hasan temui terakhir kali adalah ibu-ibu tersebut. Hal itulah yang membuat Sumini semakin penasaran. Tidak ada yang aneh, Bu. Ibu-ibu itu ramah dan baik. Bahkan raut wajahnya menenteramkan apabila dipandangi. Hasan bercerita apa adanya. Dia beli apa saja, Nak? Sumini melayangkan pertanyaan itu karena ingat Hasan juga sempat membuang gorengan. Ibu itu membeli 3 gorengan yang tersisa. Sumini agak meninggikan badan dan kelopak matanya terbuka sedikit lebar. Dia menduga perempuan itulah yang membuat Hasan terlihat berbicara sendiri. Tapi kalau perempuan itu bukan manusia, kenapa Hasan bisa melihat dan menggambarkan wajahnya? Bukankah makhluk tak kasat mata jarang sekali menampakkan wajah? Sumini yang tak mau ambil pusing meminta Hasan untuk tidur karena dia juga sudah mengantuk. Dan Hasan pun tidur. Sumini meminta Hasan membawa gorengan ke sekolah seperti biasa. Namun Hasan hanya diam dan tidak merespon. Sumini sampai mengulang 3 kali. Tetapi dia masih diam saja. Hasan tidak berani apa-apa. Ancaman itu masih membekas di ingatannya. Ada apa, Nak? Sumini yang hafal dengan gerak-geri Hasan menduga kalau anaknya sedang mempunyai masalah. Tidak ada apa-apa, Bu. Bagaimana kalau mulai sekarang aku tidak membawa gorengan di sekolah? Hasan menunduk. Dia tidak berani menatap Sumini. Loh, memangnya ada apa, Nak? Sumini yakin pasti ada sesuatu yang terjadi pada Hasan. Nggak ada apa-apa, Bu. Hasan mau fokus belajar aja. Hasan mengelak. Dia takut bilang pada Sumini soal ancaman ibu kantin. Sumini tidak percaya begitu saja. Tidak mungkin Hasan hanya ingin fokus belajar saja. Karena selama ini jualan gorengan di sekolah tidak mengganggu prestasinya. Pasti ada masalah lain yang mungkin Hasan pendam sendiri. Nak, bukankah selama ini kamu selalu terbuka pada ibu? Kenapa sekarang tidak? Sumini mencoba membujuk Hasan untuk bercerita. Hasan yang mudah tersentuh hatinya terdiam mendengar perkataan Sumini. Hasan menjadi salah tingkah. Nafasnya terdengar sangat berat. Kebimbangan mulai menyerang. Nak, ada apa? Sumini memegang kedua pipi Hasan lalu mengangkat wajah anaknya itu. Dia tatap kedua mata Hasan. Hasan tidak bisa menghindar dari tatapan itu. Aku takut, Bu. Hasan menangis. Tatapan Sumini membuat dia kesulitan memendam rahasia itu. Takut kenapa? Sumini memeluk anaknya. Aku diancam ibu kantin tidak boleh jualan di sekolah. Jawab Hasan sambil menangis terseduh-seduh. Sumini menggeleng dan mengelus dada. Masih ada orang-orang yang suka mengancam begitu, apalagi pada murid. Sumini merasa prihatin dengan ibu kantin tidak percaya setiap orang berbeda takaran rezekinya. Padahal Hasan tidak keliling di sekolah itu. Dia hanya mengeluarkan dagangannya di kelas. Hasan pun berangkat tanpa membawa dagangan. Sumini yang tidak tahan mendatangi sekolah dan melaporkan ibu kantin pada kepala sekolah. Dia sudah membuat murid takut. Kepala sekolah yang kedatangan wali murid langsung mempersilahkan masuk. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Kepala sekolah menyapa dengan penuh kehangatan. Maaf sebelumnya kalau kedatangan saya sedikit mengganggu. Saya ingin melapor, Pak. Sumini mengangguk. Dia agak canggung bertemu kepala sekolah. Silahkan, mau melapor apa, Bu? Jawab kepala sekolah. Sumini menceritakan apa yang Hasan alami kemarin. Kepala sekolah sempat kaget dan meremas celananya.
Dia tidak menyangka ibu kantin mengancam Hasan kemarin. Kepala sekolah mengubah posisi duduk setelah Sumini berhenti berbicara. Kami selaku sekolah meminta maaf atas kejadian itu. Kami tidak tahu kalau ternyata kemarin Hasan diancam. Padahal Hasan jualan tidak sampai ke kantin. Setahu saya, dia jualan hanya di kelas saja. Kepala sekolah merasa bersalah. Iya Pak, makanya aneh saja kok sampai ibu kantin mengancam Hasan yang tidak pernah punya salah. Jawab Sumini. Kepala sekolah menghampiri telepon kabel yang ada di meja. Dia telepon salah satu guru yang mengurusi koperasi dan kantin. Tak berselang lama, guru itu sampai. Dia duduk di sebelah kanan, tepatnya di tengah-tengah antara kepala sekolah dan Sumini. Ada apa memanggil Mawar, Pak? Mawar merupakan guru yang mengurus koperasi dan kantin. Ini, ibunya Hasan datang. Katanya kemarin pas pulang sekolah, Hasan dimarahi sampai diancam-ancam sama ibu kantin. Nah, coba kamu panggil ibu kantin dan Hasan, biar semuanya jelas di sini. Kepala sekolah meminta tolong pada Mawar. Mawar keluar dari ruang kepala sekolah lalu memanggil ibu kantin dan Hasan. Ketika semua berkumpul di sana, Hasan yang paling ketakutan. Dia tidak menyangka Sumini akan datang ke sekolah untuk melaporkan kejadian kemarin. Hasan sampai sembunyi di balik tubuh ibunya. Dari gerak-geri Hasan sejak datang tadi, kepala sekolah dan Mawar tahu kalau anak itu benar-benar ketakutan. Sehingga mereka bisa menarik kesimpulan jika ada indikasi kekerasan. Bu Nita, apa benar kemarin Anda mengancam dan memarahi Hasan? Kepala sekolah bertanya tegas pada ibu kantin tersebut. Tidak Pak, saya kemarin langsung pulang. Saya tidak memarahi siapa-siapa. Ibu kantin menjawab sambil tergagap-gagap. Gelagatnya menunjukkan kalau dia panik dan sedang menyembunyikan sesuatu. Kepala sekolah tidak tinggal diam. Kembali dia menanyakan hal sama sampai 3 kali. Bu Nita pun akhirnya mengaku. Ibu kantin melakukan hal itu karena dagangannya sepi. Dia juga sakit hati ketika ada murid yang membandingkan dengan gorengan milik Hasan. Bu Nita, sama anak-anak saja sampai dimasukkan ke hati. Mawar menggeleng. Kepala sekolah mengambil langkah tegas untuk masalah ini. Bu Nita tidak boleh jualan di sekolah. Mendengar itu, sontak Bu Nita langsung bersimpuh di kaki kepala sekolah. Bu Nita menangis sambil memohon-mohon meminta ampun. Bahkan anak-anaknya yang masih sekolah, dia bawa-bawa supaya kepala sekolah mengasihaninya. Kepala sekolah diam sebentar. Dia mencoba memikirkan jalan keluarnya. Karena kasihan, kesalahan yang pertama kepala sekolah hanya memberikan peringatan. Bu Nita masih diberi kesempatan untuk jualan di sekolah. Melihat dia harus menyekolahkan anak-anaknya. Bu Mawar yang masih kesal dengan kelakuan ibu kantin sekolah itu menyela saat kepala sekolah berhenti berbicara. Bu Nita, ibu kan juga punya anak. Anaknya masih sekolah lagi. Kenapa pakai mengancam Hasan segala? Hasan itu seperti anak ibu yang sekolah di sana. Dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu saat jualan adalah membantu ibunya mendapatkan uang untuk menyambung hidup. Jangan diulangi lagi. Paham? Bu Mawar terlihat begitu marah. Maaf Bu Mawar, saya kemarin hilaf. Ketakutan saya membuat saya kalap dan tidak memikirkan dampaknya. Bu Nita menangis dalam keadaan bersimpuh. Coba bayangkan jika hal itu terjadi pada anak ibu. Bagaimana? Bu Mawar masih sewot. Bu Nita hanya sesegukan saja. Kepala sekolah melerai keduanya. Dia pun meminta Bu Nita meminta maaf pada Sumini dan Hasan. Hasan yang mendengar itu seperti trauma. Dia bersembunyi lagi di balik tubuh ibunya. Bu, maafkan saya ya. Kemarin saya hilaf dan tidak bermaksud apa-apa. Sekarang Hasan boleh jualan lagi. Saya tidak akan mengancam lagi, Bu. Bu Nita masih menangis. Sumini mengangguk sambil memeluk ibu kantin itu. Tidak apa-apa, Bu. Toh kita sama-sama seorang ibu. Pasti tahu perasaannya bagaimana. Sumini tersenyum. Bu Nita mengangguk lalu melangkah tepat di depan Hasan. Hasan bersembunyi. Rasa takut yang besar tercetak jelas di raut wajah anak penjual gorengan tersebut. Bu Mawar pun mendekati Hasan dan menenangkannya. Hasan menjadi tenang. Bu Mawar akan melindungi Hasan setiap hari. Sehingga tidak ada lagi ancaman saat berjualan di sekolah. Hasan pun menurut. Ketika Bu Nita meminta maaf, Hasan memaafkan dengan anggukan. Masalah pun selesai. Hari itu Hasan kembali berjualan di sekolah karena diam-diam Sumini sudah membawakan loyang berisi gorengan. Gorengan itu mulai Hasan jual saat jam istirahat tiba.
Teman-teman dan para guru juga ikut membeli gorengan milik Hasan. Gorengan itu habis tepat ketika bel masuk berbunyi. Hasan mengeluarkan loyang itu lalu kembali masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Hasan kembali berjualan di taman. Berbeda dengan kemarin sore, sekarang belum ada pembeli yang mendekati loyang gorengannya. Hasan tetap sabar menunggu sambil terus teriak dan berkeliling. Di tengah-tengah kerumunan pengunjung, Hasan melihat dompet salah satu pengunjung tertinggal. Hasan segera mengambil dompet itu dan membawa ke tempat sepi. Dia buka dompet itu. Ternyata isinya uang, total sekitar 10 juta. Hasan bingung. Dia ingin mengembalikan dompet yang berisi uang tersebut, namun dia tidak tahu pemiliknya. Dompet tadi dia simpan dulu. Ia takut ada yang pura-pura mengaku. Hasan terus menjajakan gorengannya. Namun sampai jam 5 sore, belum ada satupun yang terjual. Hasan pun beristirahat di bukit kecil yang berada di bagian belakang taman. Di sana dia duduk dengan meluruskan kedua kaki. Dompet yang dia simpan masih terus memenuhi pikirannya. Sambil menunggu pembeli, Hasan menggerakkan tubuh yang terasa pegal karena sejak tadi belum berhenti berjalan. Apa gorengannya masih ada? Hasan kaget karena ada perempuan yang datang. Oh, masih. Silahkan. Hasan membuka tutup loyang dan membiarkan perempuan tadi memilih sendiri. Hasan pandangi perempuan tersebut. Ternyata perempuan yang kemarin. Perempuan tersebut mau membeli semuanya. Apa ibu yakin mau membeli semua? Hasan masih tidak percaya. Yakin. Perempuan itu tersenyum. Hasan pun membungkus semua gorengan dagangannya. Dia jadikan menjadi 10 bungkus karena kalau satu tidak muat. Selain membungkus, perempuan itu mencari uang di dalam dompet. Astaga, dompet saya hilang, Dek. Perempuan tersebut tampak panik. Dia mencoba mencari dompetnya yang hilang di sekitar. Hasan yang tadi menemukan dompet tadi, diam. Apa benar, dia pemilik dompet yang dia temukan tadi? Hasan yang belum percaya, langsung menanyakan perihal dompet perempuan tersebut. Dia menyebutkan kalau di dalam dompet ada kalung yang persis dengan kalung yang dia pakai sekarang. Hasan membuka dompet tadi dan ternyata benar. Ada kalung di dalamnya. Hasan mengembalikan dompet tersebut. Perempuan itu pun berterima kasih berkali-kali. Dia pun membeli semua gorengan milik Hasan, bahkan dia membayarnya lebih. Sudah, kamu bawa saja. Perempuan itu menolak saat Hasan hendak mengembalikan kembalian. Hasan berterima kasih. Ketika menghitung uang, dia kaget. Ternyata ada Hasto dan Utari. Mereka adalah tetangga Hasan. Sejak tadi aku lihat kamu ngomong sendiri sambil menenteng bungkusan gorengan yang sangat banyak. Memangnya siapa yang membeli? Hasto yang sejak tadi mengamati Hasan penasaran dan bertanya, "Hah? Aku nggak sendirian kok. Itu di belakang ada ibu-ibu yang beli." Hasan menengok ke belakang. Kosong. Dia mencari perempuan yang tadi memborong gorengannya. Kalau dipikir-pikir perempuan itu belum jauh karena barusan pamit. Siapa yang kamu cari? Sejak tadi tidak ada siapa-siapa, San. Utari menggeleng. Tadi ada ibu-ibu di sini, Mbak. Sumpah. Dia juga borong semua gorenganku. Hasan masih mencari perempuan itu. Pandangannya tidak menemukan lagi sosok perempuan tadi. Hasto dan Utari jalannya sangat pelan. Hasan meminta duluan karena dia masih harus menghitung uang dan membereskan loyang. Dia pun pulang dengan rasa bungah yang berkali-kali lipat. Dia tidak menyangka akan mendapat uang sebanyak itu sore ini. Padahal sejak tadi belum ada yang mau membeli dagangannya. Sekali ada, langsung diborong semua. Ketika sampai di rumah, Hasan cerita soal perempuan yang membeli semua gorengannya. Sumini ikut senang dan antusias. Namun ketika Hasan bilang perempuan yang beli, ternyata perempuan yang kemarin, Sumini diam. Dia datang lagi, Nak. Iya, Bu. Dia baik sekali. Dia beli semua dagangan Hasan dan Hasan bisa pulang. Kalau tidak ada perempuan tadi, mungkin dagangan Hasan masih penuh. Hasan senyum-senyum sendiri karena merasa senang. Sumini yang pernah mendengar soal uang menjadi daun karena dibeli orang tak kasat mata, langsung mengecek uang tersebut. Hasan hanya melongo melihat perilaku Sumini. Ternyata uangnya asli dan tidak berubah jadi daun. Karena uang tidak berubah, Sumini masih menduga jika perempuan itu masih manusia. Waktu berjalan begitu cepat. Hasan yang sudah mengantuk pamit untuk tidur duluan. Sumini masih harus membuat adonan untuk membuat gorengan besok pagi. Saat sedang sibuk membuat adonan,
ada orang yang mengetuk pintu Sumini. Sumini buru-buru membukakan pintu. Ternyata Utari yang datang. Utari menceritakan apa yang dia lihat tadi. Sumini mengangguk. Sudah 2 kali dia mendapat laporan soal Hasan yang selalu berbicara sendiri di taman. Seperti biasa, Hasan sudah meletakkan loyang gorengan di atas meja. Teman-teman sekelas dan beberapa dari kelas lain mengurumuni loyang itu. Mereka saling merebut memilih gorengan tersebut. Gorengan hanya tersisa 10 biji saja. Hasan yang kebelet buang air kecil meminta tolong teman sebangku untuk menjaga loyang tersebut. Di depan kamar mandi, Hasan melihat ada perempuan yang kemarin membeli gorengan di taman. "Apa kamu juga jualan gorengan di sekolah, Dek?" Perempuan itu tersenyum. "Iya, Bu. Saya jualan di sekolah. Masih ada 10 biji. Apa Ibu mau membelinya?" Hasan senang mendengar pertanyaan perempuan tersebut. "Boleh, tolong ambilkan ya." Hasan seketika lari mengambil gorengan tersebut. Saking senangnya, Hasan tidak mempedulikan dari mana perempuan itu bisa masuk ke sekolah. Dia lebih memilih menghitung untung daripada memikirkan hal-hal semacam tersebut. Perempuan tersebut bukan hanya datang ke taman, tetapi juga datang ke sekolah. Hampir semingguan ini dia selalu membeli gorengan milik Hasan dan membuat salah satu guru merasa heran. Guru tersebut tak lain adalah Bu Mawar. Bu Mawar pun menceritakan kepada kepala sekolah tentang kejadian aneh yang dia lihat. Kepala sekolah pun memanggil Sumini datang ke sekolah besok harinya. Sumini yang mendapat panggilan kaget dan takut, bahkan dia sampai memarahi Hasan. "Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa, Bu." Hasan menangis. Dia ketakutan karena dimarahi Sumini. "Lalu, kenapa kepala sekolah memanggil Ibu?" Sumini melototi Hasan. "Aku tidak tahu, Bu. Hasan tidak nakal." Sumini merasa kasihan dan bersalah. Hasan orang yang jujur. Dia pun memeluk anaknya dan meminta maaf. Hasan mengangguk lalu mereka tertidur di ruang tamu. Sumini sudah berada di ruang kepala sekolah. Ruangan itu masih sepi karena kepala sekolah belum datang. Sumini ditemani Bu Mawar. Bu Mawar tidak berani mengutarakan sendiri. Biar kepala sekolah yang menjelaskan nanti. "Sudah lama kalian menunggu." Kepala sekolah meminta maaf karena terlambat. "Tidak, Pak." Sumini tersenyum. Kepala sekolah duduk lalu langsung mengungkap tujuan memanggil Sumini ke sekolah. Sumini menyimak. Ternyata semua ini berkaitan dengan tingkah laku Hasan yang sudah semingguan ini mengganggu Bu Mawar. "Apa anak saya nakal, Pak?" Sumini sudah merasa kesal. "Tidak, Bu. Hasan anak yang baik. Hanya saja semingguan ini dia sering ngomong sendiri di dekat kamar mandi." "Apa Hasan punya mata batin atau sejenisnya?" "Tidak, Pak. Setahu saya tidak punya, Pak. Hasan seperti ini bukan hanya di sekolah, tapi saat jualan di taman, dia juga sering dikira berbicara sendiri." Sumini menjadi khawatir. Dia takut terjadi apa-apa pada Hasan. Mungkin ibu bisa membawa Hasan ke orang pintar. Supaya hal ini tidak berlarut-larut, Bu Mawar menyarankan. Sumini mengangguk. Setelah tidak ada hal lain yang disampaikan, Sumini pamit pulang. Sampai di rumah, sorenya Sumini menanyakan soal perempuan yang sering Hasan temui di taman. Apakah perempuan itu juga datang ke sekolah? Hasan mengangguk. Sumini pun meyakini kalau dia bukan manusia biasa. Malam 1 Suro telah tiba. Sumini dan Hasan yang tinggal di desa dekat kota yang ada candi masih memegang erat tradisi turun-temurun. Di desa tersebut setiap malam 1 Suro selalu mengadakan doa bersama di lapangan. Setiap rumah membawakan 1 tumpeng. Hasan dan anak-anak lain senang karena hari itu mereka boleh berenang di dekat sungai desa itu. Tak hanya itu saja, Meni, adik kandung Sumini, selalu datang membantu memasak setiap malam 1 Suro. Belakangan ini, aku sering mendapat laporan soal Hasan, nih. Sumini mulai mencurahkan hatinya. "Laporan apa, Mbak?" Meni penasaran. Dia bertanya sambil mengulek cabai dan bawang putih. Hasan sering ngomong sendiri saat berjualan. Dan anehnya, ketika aku tanyai Hasan, dia tidak pernah ngomong sendirian. Tapi ada perempuan yang selalu beli paling akhir. Perempuan itu datang ke sekolah dan guru melihat Hasan berbicara sendiri. "Wah, hati-hati, Mbak. Soalnya kemarin temanku, anaknya juga sering didatangi perempuan. Lama-lama malah dibawa ke alamnya. Sampai sekarang belum kembali." Meni mengingatkan dengan rasa takut. "Nanti aku larang Hasan menjual gorengan pada perempuan itu." Sumini yang khawatir pun mencoba melakukan sesuatu agar Hasan tidak bernasib sama seperti temannya Meni.
Ketika mau berenang di sebuah pemandian umum kuno yang ada di pinggir sungai, 3 temannya pulang karena sakit perut. Biasanya para warga mandi di sana. Pemandian itu dikelilingi dinding yang lumayan tinggi, sehingga tidak terlihat dari luar. Biasanya anak-anak mandi di sana ketika malam satu suro. Namun kali ini hanya Hasan yang ingin mandi. Ketiga temannya malah sakit perut. Saat hendak terjun ke sungai, ada yang menepuk pundak Hasan keras sekali. Hasan langsung tidak sadarkan diri. Bangun-bangun Hasan sudah berada di antara barisan orang-orang. Dia melihat wajah orang-orang itu hampir sama semua. Wajah perempuan satu dengan wajah perempuan lain sama. Begitu juga dengan laki-laki. Mereka berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan bergandengan. Hasan keluar dari barisan itu dan mencari tahu di mana dia sekarang. Hasan panik sampai dia pun bertemu dengan perempuan yang tidak mau membeli gorengannya. Hasan mendatangi perempuan tidak tersebut. Kembali lagi ke rumahnya. Bantu saya pulang. Surti mencoba berubah. Saya tersesat di tempat ini. Hidupnya Hasan menyentuh sendiri. Tangan perempuan tadi. Oke teman-teman, tangan itu terasa sangat dingin. Untuk kisah Hasan kali ini. Langsung melepaskannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah nanti ini? Nanti Bu antar. Tulis komentar kalian di kolom komentar. Perempuan itu menggandeng tangan Hasan. Hasan jangan lupa untuk like, mereka sampai di sebuah rumah bambu terbuat dari kayu. Subscribe channel ini. Dan dari penglihatan kisah-kisah horor, rumah-rumah di kampung itu bentuknya sama. Semua terbuat dari bambu. Ketika berada di depan rumah bambu itu, Hasan melihat ibunya dan beberapa tetangga sedang berjalan membawa kentongan, panci, dan peralatan rumah tangga lain. Bahkan ada juga yang membawa obor. Mereka memukul-mukul peralatan yang dibawa. Hasan berlari mendekat. Ketika rombongan itu memanggil dan meneriaki namanya. Hasan membalas dengan mengatakan kalau dia ada di depan mereka. Namun mereka semua tidak mendengar. Di mana aku sekarang? Kenapa para tetangga dan ibu tidak mendengarku? Hasan mulai menangis. Dia ingin kembali. Hasan menangis sambil berguling-guling. Selama 3 hari Sumini tidak berhenti menangis. Dia terus mencari anaknya. Bahkan saat acara tumpengan di malam satu suro, dia tidak ikut dan menunggui Hasan di pinggiran sungai. Tetangga-tetangga yang merasa kasihan membantu Sumini untuk mencarinya. Mereka mempersiapkan peralatan yang diyakini dapat menarik seseorang dari dunia gaib. Sumini pun ikut mencari. Mereka menelusuri sungai. Bantuan pun datang. Tim SAR dan para relawan sampai menggunakan perahu menelusuri sungai tersebut. Namun, Hasan tidak ditemukan. Sumini hanya menemukan baju Hasan yang ada di pemandian. 4 hari setelah Hasan menghilang, Sumini masih berusaha mencari. Ketika berada di sebuah gedung kosong bekas sekolah, dia melihat ada anak kecil pingsan di atas batu besar. Sumini langsung menghampiri. Ternyata Hasan. Dia langsung membawa Hasan ke rumah. Tetangga-tetangga ikut mengurumuni. Hasan sadar tapi dia linglung dan tidak menjawab apa-apa ketika ditanya. Salah satu tetangganya memanggil Mbah Dermo. Dia merupakan orang pintar yang ada di wilayah tersebut. Mbah Dermo segera mengambil air putih dan membacakan doa. Usai meminum air putih itu, Hasan tersadar. Dia pun menceritakan semua yang dia alami. Orang-orang pun sontak terkejut. Sejak saat itu, mereka melarang anak-anaknya bermain dekat sungai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.